in prayer. Dan saya mendengar ibuku menyebut namaku dalam doa. Yes, I heard my mother call my name in prayer. Ya, aku dengar ibuku menyebut namaku dalam doa. She was pouring out her heart to Jesus there. Dia mencurahkan hatinya kepada Yesus di situ. And I gave my heart to Him, and He saved my soul from sin. Dan aku berikan hatiku kepada Dia, Yesus, dan Dia menyelamatkan jiwaku. Dia menyelamatkan jiwaku dari dosa. For He heard my mother call my name in prayer. Karena Dia mendengar namaku disebut dalam doa. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, umurku sekarang 49 tahun. Saya tamat, kelas saya persis di C14 itu. Tahun 95, berarti sudah 30 tahun. Sampai sekarang, setiap kali aku mendengar lagu ini, aku gak bisa menahan air mataku jatuh. Karena seorang ibuku, saya ada hari ini dengan segala kemurahan anugerah oleh karena seorang ibu saya yang berdoa berkat buat saya. Saya rindu sekali anak-anak kita semua, biar engkau akan mengalami berkat Tuhan oleh karena ada orang tua berdoa memberkatimu. Katakan amin. Amin. Nyanyi lagu ini. Oh my God. Yuk sama-sama yang tahu nyanyi. Radang senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerah di sore hari. Katakan di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut, namaku disebut, di doa ibuku, di doa ibuku dengar ada nama. Sekali lagi, di doa ibuku. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada nama. Sekali lagi, lebih kuat lagi. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, bukan berarti spesifik harus doa ibu. Intinya doa orang tua, berkat orang tua. Ketika saya seperti kalian, sekolah di tempat ini, belum mengenal Tuhan, hidup tanpa tujuan, gak ada semangat,
Gak ada gairah untuk kuliah, gak ada gairah untuk sekolah, tidak mengenal Tuhan. Tapi saya bersyukur sekali kasih Tuhan mengubah hidup saya. Saya mau katakan anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa yang terpenting dalam hidup ini? Seperti tadi saya sampaikan, berada pada posisi berkat. Sama-sama katakan. Berada pada Sekali lagi, sama-sama 3-2 ya. Berada pada posisi berkat. Saya nggak tahu dengan kalian, tapi waktu saya sekolah di sini, saya juga dulu pernah ikut bimbel di Amerika dulu. Kami berpikir gimana masuk ITB, UI, UGM, USU dan sebagainya. Teman-teman yang berpikir bagaimana masuk Akpol, Akmil dan sebagainya. Yang berpikir bagaimana sukses dan berhasil, dan lihat teman-teman yang berhasil dan orang tua yang kaya dan sebagainya. Tapi setelah menjalani hidup, apa sih itu sukses? Apa itu berhasil? Apa itu menjadi orang yang mencapai potensi maksimal? Saya mau katakan hal terpenting anak-anakku semuanya berada pada posisi berkat. Sama-sama katakan. Berada pada posisi. Lebih kuat lagi. Berada pada posisi. Sekali lagi, lebih kuat lagi. Berada pada posisi berkat. Tidak peduli siapa saya, latar belakang saya, apakah saya broken home, mungkin di kelas saya kurang diperhitungkan, it's okay. Tapi yang terpenting adalah posisi saya berada pada posisi berkat. Dalam Kejadian 9 ayat 24, 25, 26 ada satu kali peristiwa tentang Nuh. Pernah dengar nama Nuh? Nuh, kita tahu Nuh waktu itu kita tahu peristiwa di bah. Kita katakan 40 hari 40 malam hujan terus menerus, baik dari langit turun hujan, dari bumi juga turun hujan. Dan Alkitab katakan kalau saya tidak salah ada lebih kurang 6 bulan lamanya seluruh bumi itu penuh air. Dan selama 6 bulan semua yang ada di bumi mati kecuali yang ada di bahtera Nuh dan anak-anaknya dan kemudian binatang-binatang yang ada dalam bahtera tersebut. Kemudian Nuh mempunyai 3 anak. Siapa nama anak Nuh? Sem, katakan Sem. Ham, Yafet. Saya temukan, saya belum pernah nemu nama orang Ham. Tapi banyak saya temukan nama orang Sem dan Yafet. Mengapa tidak ada satu orang pun nama orang Ham? Tapi banyak nama orang Sem dan Yafet. Nah satu hari Alkitab katakan Nuh itu adalah disebut petani mula-mula, petani kebun anggur yang pemula. Dia tanam anggur, setelah dia tanam anggur, kemudian minum anggur. Alkitab katakan ketika Nuh minum anggur, dia mabuk. Ketika dia mabuk, dia lepaskan semua bajunya. Maafkan saya, dia telanjang. Kemudian waktu Nuh telanjang, Ham anaknya melihat. Waktu Ham melihat Nuh telanjang, Alkitab katakan auratnya kelihatan. Ham pergi kepada 2 saudaranya, dia bilang, "Hey, Sem, Yafet, bapak telanjang." Dan waktu dia katakan kalimat itu, sepertinya dia mempermalukan bapaknya, sepertinya dia menertawai bapaknya, tapi respon Yafet dan Sem beda. Waktu Sem dan Yafet mendengar Nuh telanjang, mereka ambil seperti kain penutup, mungkin saya sebut kain sarung. Terus mereka nggak berani melihat kepada ayah mereka. Mereka ambil kain itu berdua kiri kanan, mundur ke belakang, dan menutupi aurat ayahnya. Dan setelah ayahnya sadar dari mabuk oleh kara anggur, hari itu juga Alkitab katakan Nuh melepaskan kutuk kepada Ham. Dan Nuh melepaskan berkat kepada Sem dan Yafet. Saya baca baru-baru ini Alkitab, saya kaget. Saya berkali-kali baca Alkitab, tapi saya nemukan sesuatu yang baru lagi. Terus waktu saya baca keturunan Ham, katakan Ham. Ternyata waktu saya baca keturunan Ham, ternyata keturunan Ham itu keturunan orang-orang hebat, gagah perkasa, orang-orang tangguh, orang-orang dapat diandalkan. Bahkan di Alkitab disebut ada namanya Nimrod. Dan Nimrod itu orang katakan, kalau nggak salah seperti ini, tidak ada orang yang sehebat Nimrod, disebut pahlawan gagah perkasa, disebut pemburu yang hebat, seperti itu.
Hebat sekali, apalagi yang dilakukan keturunan Ham. Mereka membangun Babilonia, hebat sekali. Tetapi dengarkan anakku, waktu saya lihat Alkitab, tetapi berabad-abad kemudian semua keturunan Ham yang hebat-hebat, tangguh-tangguh, luar biasa, gagah perkasa, turun, dan turun. Bahkan sampai hari ini masih ada keturunan Ham, tapi tidak ada yang bisa maksimal. Bahkan banyak yang sudah punah. Salah satu keturunan Ham itu adalah negara Mesir. Kalau kita lihat Alkitab, ribuan tahun lalu Mesir itu hebat sekali. Tetapi saya sudah ke Mesir 2023. Mesir sudah tidak ada apa-apanya lagi. Terus kemudian saya lihat di Alkitab, siapakah keturunan Sem? Seperti apa keturunan Sem? Saya berpikir, kemudian saya lihat, kalau saya baca firman Tuhan, satu orang pun saya temukan, tidak ada saya temukan keturunan Sem yang tangguh, yang dapat diandalkan, ternama, terhormat, enggak saya temukan. Akhirnya di bawah itu saya temukan satu orang bernama Abraham. Katakan Abraham. Abraham waktu itu namanya belum Abraham, namanya Abram. Siapa Abraham? Abraham dikenal sebagai bapa banyak bangsa, apalagi bapa orang beriman, leluhur bangsa Israel, bapa siapa yang percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Anak-anaknya yang dikasih Tuhan. Ketika Nuh di timur tengah sana, sampai hari ini itu ada satu kebiasaan orang tua. Apakah orang tua akan melepaskan kutuk atau melepaskan berkat buat anaknya? Anakku yang dikasih Tuhan percaya atau tidak? Baru-baru ini saya ketemu dengan satu orang. Bukan satu orang, dia bersaksi bilang seperti ini. Dia katakan ketika dia masih kecil di rumah, waktu masih sebagai anak di rumahnya, ibunya, saya shock, saya kaget mendengar kesaksiannya. Dia sudah orang tua sekarang, ibunya selalu melepaskan kata-kata kutuk kepada bapak ini. Ibunya lepaskan, bapaknya lepaskan. Dan apa yang dilepaskan oleh bapaknya sama ibunya, itu betul-betul kena sama dia, dan dia membuat terus bergumul, sulit sekali menjalani hidupnya. Tetapi syukur bapak ini dia bertobat, dia mau Tuhan Yesus, hidupnya untuk Tuhan, dan saya melihat hidupnya mulai diberkati Tuhan. Saya juga melihat ada orang yang orang tuanya melepaskan kutuk kepada anaknya, dan hidup anaknya berat sekali. Dan saya berdoa anakku yang dikasih Tuhan, setiap kita akan mewarisi berkat Tuhan. Katakan amin. Amin. Boleh nggak anak-anakku yang kelas 10-11, kalau memang kalian nggak bisa nyaman, nggak apa-apa di bawah pohon. Betul. Ya mundur aja. Tapi kalau kalian nyaman, ayo sama-sama di sini. Oke? Kalau kalian rasain lelah, nggak apa-apa di bawah pohon aja. Ya biar nggak terlalu terganggu buat kakak sama abang sama kakak 10 kelas 12. Yang kelas 12 mau bersama dengan saya kan? Oke. Oke, terima kasih. Saya kembali. Akhirnya apa yang saya lihat firman Tuhan, Abraham mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan kita lihat keturunan Abraham itu sangat diberkati Tuhan. Saya rindu hari ini kita semua diberkati. Katakan amin. Amin. Seperti saya katakan, satu orang pun gak ada saya temukan namanya Ham, tapi banyak orang namanya siapa? Sem dan Yafet. Sem, Abraham adalah keturunan Sem. Ketika saya baca firman Tuhan, begitu lama sekali, tapi akhirnya Tantangan jadi content creator. keturunan Sem, Abraham itu diberkati Tuhan. Hari ini hal yang sama dalam diri saya mau katakan, saya nggak tahu dari diri kalian. Waktu sekolah di tempat ini, dalam diriku, aku nggak ada lihat berkat dalam diri saya. Bapak saya menikah lebih dari 1 kali, itu bukan berkat. Di kelas saya bukan siswa yang diperhitungkan, itu bukan berkat. Nggak ada semangat dalam diri saya. Tapi saya bersyukur, saya memuji Tuhan. Ibu saya selalu berdoa buat saya dan melepaskan berkat di dalam diri saya. Dan ketika saya bertobat, berhidup untuk Tuhan, dan saya mulai mengerti bahwa dalam diri saya ada berkat Tuhan. Katakan amin. Amin. So yang pertama, mau mengalami berkat Tuhan, Amin. yang pertama, hormati ayah ibu. Kata hormati ayah ibu.
Hormati ayah ibu. Katakan hormati ayah ibu. Ada 10 perintah Tuhan. Apa satu perintah Tuhan? Katakan dia. Apa ya? Jangan ada padamu. Kedua, jangan membuat patung. 3, Apa ya? ingat dan kuduskan sahabat. 4, Hormat. 4. Enggak, itu yang kelima. 3, jangan menyebut nama Tuhan sembarang. 4, ingat kuduskan sahabat. 5, Hormatilah ayah Yes. ibumu agar 10 perintah Tuhan. Di antara 10 itu hanya satu yang mengandung janji. Satu cuman. Apa perintahnya? Hormatilah ayah ibumu. Supaya apa? Dan dalam Efesus mengatakan supaya baik keadaanmu. Wow, katakan wow. Sebelum saya menikah, saya nggak mengerti apa sih maksud firman itu. Apa sih artinya? Dan saya pun, saya jujur, banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam hal menghormati orang tua. Tapi sekarang setelah menikah, anak saya sekarang satu kuliah, satu kelas 1 SMA di tempat ini, satu kelas 1 SMP. Sekarang aku mengerti apa itu maksudnya. Hormatilah ayah dan ibu. Setiap kali anak saya nggak hormati saya, hatiku pun, kenapa ya seperti itu? Kemudian setiap kali mereka menghormati, hatiku pun dengan mudah sekali, lepaskan berkat seperti itu. Saya mau katakan anak-anakku yang dikasih Tuhan, setiap orang tua adalah kerinduan orang tua melepaskan berkat buat anak-anaknya. Katakan amin. Itu kerinduan orang tua, sungguh saya mau katakan. Dan saya mau katakan, saya ada hari ini oleh karena seorang ibu selalu melepaskan berkat buat diri saya. Dalam segala aspek dalam hidup saya itu di bawah rata-rata. Tapi karena ada yang berdoa, ibu berdoa, orang tua berdoa, itu memberkati hidup saya. Katakan amin. Hari ini saya nggak tahu, mungkin kau nggak seperti orang lain, mungkin nggak seperti cara orang lain, nggak maksimal, it's okay. Tetapi yang terpenting adalah dalam hidup kita sudah berada pada posisi berkat. Waktu kita sudah ada pada posisi berkat, percayalah berkat Tuhan akan mengejar hidup kita. Katakan amin. Sam diberkati. Sepertinya nggak ada berkat, nggak ada. Tapi akhirnya Abraham mewarisi berkat Tuhan, dan hari ini Tuhan Abraham sangat diberkati oleh Tuhan. Hal yang sama dalam hidup saya, rasanya nggak ada berkat.